perencanaan pembelajaran, dan penulisan RPP. Sebelum kita mulai ke materi, kita harus mengetahui nih, kira-kira apa sih yang akan kita dapat dari mempelajari materi ini? Pertanyaan itu akan terjawab pada uraian berikut. Tujuan umumnya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan audiens dapat mengetahui dan memahami perencanaan pembelajaran dan penulisan RPP. Sedangkan tujuan khususnya, yang pertama, audiens dapat menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran. Yang kedua, audiens dapat menjelaskan rencana program pembelajaran dan bagaimana penulisannya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Luqmanul Hakim, perencanaan pembelajaran adalah sebuah persiapan untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Smith dan Regan, rencana pembelajaran merupakan sebuah proses yang sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan aktivitas pembelajaran, sumber informasi, dan evaluasi. Dari dua definisi tokoh, kita bisa simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dirancang atau direncanakan agar mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Sebagai contoh, penggunaan RPP dalam pembelajaran. Nah, kita akan bedah lagi nih terkait RPP. RPP itu simpelnya dapat diartikan sebagai blueprint suatu pembelajaran, di mana diatur secara detail terkait pembelajaran. Seperti pada pelajaran ini akan dilakukan berapa kali dalam satu semester, berapa jam sekali setiap pertemuan, tujuan mata pelajaran tersebut, strategi dan media apa yang digunakan, sampai penilaian apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Kalau masih abstrak, bisa lihat tabel contoh dari RPP berikut. Dari pengertian tadi, timbul pernyataan, RPP itu ribet, terlalu kompleks. Apa sih urgensinya buat RPP? Nah, RPP itu dibuat agar proses pembelajaran yang dilakukan lebih terarah. Karena tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode dan penilaian yang akan digunakan telah dirancang dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Berikut langkah-langkah menulis RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memilih sumber belajar. Dan yang ketujuh, menentukan penilaian. Sekian materi ini dan terima kasih.